Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wase dan selalu diberikan kesehatan. Anak-anak, di sini Ibu Guru perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Ninyoman Ayu Suka Asih, Sarjana Pendidikan Agama Hindu. Ibu di sini akan mengajar tentang pelajaran agama Hindu dan budi pekerti dari kelas 71 sampai dengan kelas 711. Nah, karena masa Covid ini, masa pandemi ini, kita berdoa sama-sama ya bahwa agar masa Covid ini segera berakhir. Jadi kita bisa langsung tatap muka di kelas ya. Anak-anak kan di sini siswa baru semua ya. Nah, dengan adanya Ibu membuat video ini, jadi anak-anak tetap merasa bahwa kita bertatap muka seperti itu ya. Dengan adanya video ini, mohon nanti anak-anak menyimak dengan baik apa-apa materi yang akan Ibu berikan, akan Ibu sampaikan ya di pertemuan yang pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Dan juga di akhir pembelajaran ini pasti akan Ibu berikan kuis dan sebagainya, tetapi simak baik-baik dulu. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, mari kita perkenalkan diri dulu ya secara resmi ya, agar apa? Anak-anak itu tidak merasa asing, siapa sih guru agama saya gitu ya. Oke, yang pertama, nama Ibu, nama lengkapnya Ibu Ninyoman Ayu Suka Asih. Kemudian bisa dipanggil Ibu Ayu atau Ibu Komang juga boleh. Ibu Komang cantik juga boleh. Enggak ya, bercanda. Oke, kemudian asal Ibu dari Tabanan. Ada yang daerah asalnya dari Tabanan? Kalau ada boleh ya nanti komen di channel YouTube-nya Ibu ini ya. Atau mungkin ada yang dari Slemadeg, Ibu dari Slemadeg ya, Slemadeg Barat aslinya Ibu. Tapi Ibu sudah lama di Denpasar, kemudian Ibu juga tinggal di Denpasar. Alamatnya Ibu ada di Jalan Pulau Sebatik nomor 17 Denpasar. Nah, siapa tahu ada yang rumahnya dekat atau mungkin bisa lewat, mungkin ya daerah Tekumar, daerah level 21 ya, main ke level bisa mampir ke rumahnya Ibu, kan dekat di sana ya. Oke, jadi itu statusnya Ibu. Ada yang mau tanya? Oke, statusnya Ibu ya, Ibu sudah menikah dan juga sedang ya didoakan aja ya biar Ibu segera memiliki momongan setungkare gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nanti anak-anak bisa perkenalkan diri juga di komen atau di classroom juga kita bisa diskusi ya, diskusi nanti tentang materi dan perkenalan diri juga bisa di sana. Jadi kita bisa saling sharing gitu ya, atau mungkin ada yang mau sharing secara pribadi dengan Ibu boleh, mungkin lewat sosial media atau grup WhatsApp, atau mungkin nanti grup WhatsAppnya Ibu kan ada, nanti Ibu berikan. Kemudian ada yang namanya apa sih namanya, sosial medianya Ibu. Ibu ini termasuk guru yang ya up to date lah gitu ya. Oke ya. Yang pertama Ibu punya Instagram ya, sosial media Ibu yang pertama itu ayu.mahardika ya, nanti ada di sini ya. Kemudian yang kedua Facebooknya Ibu ada ayu spasi Mahardika juga. Kemudian yang ketiga ada channel YouTube Ibu ini ya, yang paling keren up to date. Enggak ya, bercanda. Ayu Mahardika juga. Loh kok namanya sama ya, biar gampang diingat ya. Seperti itu. Oke, itu dulu perkenalan dari Ibu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Ibu atau mungkin bagaimana Ibu mengajarnya seperti apa, boleh komen. Kemudian salah satu lagi ya, Ibu selain yang namanya mengajar di SMP Negeri 2 ini dan sebagai guru agama, Ibu juga membina beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama, Ibu membina tentang pramuka ya. Nanti kalau misalnya ada anak di sini mengikuti kegiatan ekstra pramuka, nanti ketemu lagi sama Ibu ya, bisa dipanggil Kak Ayu ya, jangan Bu Ayu lagi kalau di lapangan, oke? Kemudian Ibu juga membina ekstrakurikuler meja jahitan. Jadi anak-anak bisalah juga kalau nanti ada yang mudah-mudahan Covid ini segera berakhir ya anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa yang namanya mengikuti beberapa ekstra ya, termasuk ekstra yang Ibu ampu yaitu tentang ekstra meja jahitan ya. Siapa tahu ada yang pengen belajar buat canang, pengen belajar buat upekare, nanti kita ketemu lagi. Oke ya, jadi itu dulu perkenalan singkat dari Ibu. Silahkan nanti komen-komen di channel YouTube-nya Ibu ini, atau mungkin di
di Instagram, di DM, atau mungkin di classroom atau bagaimana. Nanti kita lebih lanjut lagi perkenalan. Oke, itu saja dulu. Kemudian kita nanti akan lanjut tentang materi yang akan Ibu bahas di pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama nggak usah serius-serius ya, tapi ya tetap menyimak santai ya, karena Ibu memang orangnya santai juga. Oke, kita lanjut next ke materi selanjutnya. Hai anak-anak, kita lanjut ya. Tadi sudah perkenalan, sudah secara singkat lah, tapi singkat, padat, dan jelas gitu ya. Nama Ibu udah, kemudian alamatnya Ibu udah. Ada yang nanya usia? Oh, usianya Ibu usianya sekarang ayo tebak, 17 kok. Nggak ya, ditambah lagi 12 tahun jadi 29 gitu. Tapi masih muda kan, masih cantik kan ya. Oke, lanjut kita materi kita hari ini ya. Di pertemuan pertama kita kali ini adalah tentang Kitab Suci Weda. Ya, mungkin di sekolah dasar anak-anak sudah pernah diajarkan tentang materi Kitab Suci Weda, tetapi kita kali ini di sekolah menengah pertama ini di SMP akan diajarkan tentang lebih lanjut ya, materi tentang Kitab Suci Weda tersebut, seperti itu ya. Jadi oke, yang pertama Ibu akan jelaskan tentang pengertian daripada Kitab Suci Weda. Apa itu pengertian Kitab Suci Weda? Bukan dalam artian mungkin ya anak-anak sebelumnya di sekolah dasar atau mungkin sebelumnya apa sih itu Kitab Suci Weda? Kitab Suci Weda adalah kitab suci agama Hindu. Terus dibalik lagi, Kitab Suci agama Hindu adalah Weda gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Tapi sekarang lebih lanjut lagi kita akan mempelajari tentang pengertian Weda yang sesungguhnya. Apa sih arti daripada kata Weda itu sendiri ya. Oke, kata Weda itu berasal dari kata Ved ya, dibacanya Wid, tulisannya pakai V, Vid ya. Itu artinya adalah ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Tetapi tidak semua ilmu pengetahuan itu bisa dikatakan Weda. Nah, ilmu pengetahuan yang seperti apa bisa dikatakan Weda? Oke, ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia bisa mencapai yang namanya kesempurnaan hidup. Nah, itulah Weda. Ya, sekali lagi Ibu jelaskan, Weda itu berasal dari kata Vid, tulisannya dibaca Wid, kemudian artinya adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut, ya kenapa sih Weda itu kayak tadi kan bilang bahwa Weda itu adalah kitab suci agama Hindu, padahal sebenarnya Weda itu dikatakan sebagai kitab suci agama Hindu. Nah, mengapa? Ya, itu ada beberapa alasannya. Ya, di sini ada 3 alasannya. Yang pertama itu adalah merupakan alasannya kitab suci Weda itu adalah berbentuk buku atau kitab. Ya, berbentuk buku atau kitab. Nah, mungkin Bu bisa kasih gambaran lah ya seperti ini ya, ini beberapa bentuk-bentuk Weda ya, walaupun sudah disadur seperti ini, di fotokopi, tapi tetap aja ini isinya tentang ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani. Nah, itulah mengapa Weda itu dikatakan kitab suci agama Hindu. Yang kedua adalah sebagai pedoman hidup manusia ya, sebagai pedoman hidup manusia. Ya, mengapa dikatakan pedoman hidup manusia? Ya, karena Weda itu isinya ya menuntun tentang bagaimana manusia itu berbuat, bagaimana manusia itu menjalani hidupnya dengan baik dan bisa mengarah ke hal-hal yang lebih baik dalam hidupnya, dan bisa suatu saat nanti mencapai yang namanya tujuan akhir daripada agama Hindu. Ada yang masih ingat apa tujuan akhirnya umat Hindu? Ada nggak? Ya, benar, moksartam jagadita yaca iti dharma. Ya, jadi tujuan akhirnya adalah mencapai yang namanya moksa atau kebahagiaan lahir dan batin. Ya, jadi seperti itu ya. Yang ketiga adalah sebagai ajaran yang relevan dan berlaku sepanjang zaman. Ya, jadi itu ketiga hal yang membuat mengapa atau alasan mengapa Weda itu dikatakan sebagai kitab suci agama Hindu. Kenapa dibilang relevan dan berlaku sepanjang zaman? Yang pertama, karena Weda itu menyesuaikan ya dari zaman ke zaman. Coba dipikir,
dari zaman dahulu, sekarang, sampai nanti di zaman yang akan datang, ya, Weda itu tetap dipakai, tetap dipergunakan, ya, dan menyesuaikan isinya, walaupun di zaman dulu mungkin kurang modern seperti zaman sekarang, ya, tapi Weda itu pedoman hidup manusia sudah berisi tentang ajaran-ajaran agama Hindu yang menuntun umat manusia menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, di zaman sekarang, di zaman modernisasi ini, kemudian di zaman IT yang luar biasa teknologinya ini, tetap isi Weda itu tetap tidak pernah diubah. Weda itu tidak bisa, ya, jadi tetap dia isinya tetap menuntun kehidupan manusia menjadi lebih baik sebagai pedoman hidup manusia, sebagai tuntunan hidup manusia. Nah, jadi Weda itu relevan dan berlaku sepanjang zaman, dari zaman dulu, zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang. Seperti itu ya anak-anaknya. Oke, jadi itu yang singkatnya ya, apa pengertian Weda dan alasan mengapa Weda dikatakan kitab suci agama Hindu. Nanti kita lanjut ya, kita lanjut tentang materi selanjutnya. Oke, anak-anak ya, gimana tadi, sudah menyimak ya? Oke, kita lanjut aja ya. Durasi soalnya, kok durasi? Enggak ya, soalnya waktu belajar kita kan dibatasi ya. Setelah ini kan anak-anak akan mendapat mata pelajaran yang lain. Oke, Ibu lanjutkan. Setelah tadi kita menjelaskan tentang pengertian Weda dan alasan mengapa Weda itu dikatakan kitab suci agama Hindu. Sekarang kita akan lanjut tentang materi ajaran pokok Weda. Nah, di sini ada 2 ajaran pokok Weda. Yang pertama itu adalah seperti yang Ibu bilang tadi, sebagai pedoman hidup manusia, ya, sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua adalah sebagai ajaran yang relevan dan berlaku sepanjang zaman. Oh iya, tadi yang Ibu bilang adalah 3 alasan mengapa Weda dikatakan kitab suci agama Hindu. Yang terakhir itu adalah sebagai tuntunan hidup manusia, dijadikan pedoman hidup oleh manusia, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi oke, kita lanjut ajaran pokok Weda. Yang pertama itu tadi seperti Ibu bilang adalah pedoman hidup manusia. Jadi sebagai pedoman hidup manusia, Weda dikatakan menuntun ya, menjadi pedoman. Anak-anak tahu pedoman kan? Pedoman itu adalah tuntunan kita agar kita bagaimana sih berbuat yang baik, bagaimana sih berbuat yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, jadi kita perlu membaca yang namanya Weda. Isi daripada Weda itu berbagai macam. Nanti kita akan jelaskan spesifikasi lagi tentang kodifikasi Weda. Ya, pengelompokan Weda, berbagai macam Weda, seperti apa saja jenis-jenis Weda itu nanti di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan. Yang jelas berisikan tentang pedoman hidup manusia. Yang kedua adalah ajaran yang relevan dan berlaku sepanjang zaman. Nah, seperti Ibu bilang tadi, Weda itu relevan ya, relevan dia, kemudian menyesuaikan ya, dan juga berlaku sepanjang zaman. Seperti Ibu bilang tadi ya, dari masa dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Oke, kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam Weda, banyak sekali. Nanti kalau anak-anak sudah punya buku paket, atau mungkin bisa diunduh ya buku paketnya di internet ya, dicari aja di Google ya, Mbah Google. Dicari aja buku paket agama Hindu kelas 7 SMP gitu ya. Nanti di sana ada pembagian-pembagiannya tentang apa sih isi buku itu. Jadi buku paket itu bisa nanti anak-anak download atau anak-anak fotokopi sebelum nanti buku dibagikan ya. Semoga kita berdoa terus-menerus agar pandemi ini cepat berakhir ya, biar anak-anak tuh bisa tatap muka. Ibu juga pengen gitu loh tatap muka sama anak-anak. Gimana sih tampangnya anak-anak yang lucu-lucu pastinya ya, imut-imut dan menggemaskan gitu ya. Apa amit-amit? Enggak ya, bercanda. Oke, jadi itulah beberapa materi yang Ibu berikan di kesempatan di hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan bisa anak-anak terima dengan baik, anak-anak pahami dengan baik, seperti itu ya. Jadi sebagai terakhir rangkumannya daripada materi hari ini adalah pengertian kitab suci Weda, kemudian alasan mengapa Weda dikatakan kitab suci agama Hindu, kemudian
Kemudian tadi kita jelaskan juga tentang ajaran pokok Weda, ada 2. Kemudian ada yang namanya nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya, ya kita akan ketemu lagi tetap dengan ibu yang cantik ini. Mungkin bajunya ibu nanti berbeda atau mungkin gaya ibu yang berbeda, jangan kaget ya. Karena ibu memang orangnya seperti ini ya, santai aja, santuy gitu ya. Oke. Jangan serius-serius, terlalu serius nanti kecuk alisnya nggak bagus gitu ya. Ya, jadi santai aja, enjoy aja, dan kenyataannya juga nanti saat kita bertemu di sekolah, ibu juga seperti ini orangnya, lucu gitu ya. Walaupun lucunya kadang dibuat-buat, enggak, memang ibu lucu kok orangnya. Ya, kalau teman-temannya ibu semua udah tahu bagaimana tipe ibu, bagaimana cara ibu mengajar, mereka sudah tahu. Ya, oke. Kemudian setelah ini ya akan ada lembar kerja siswa yang perlu anak-anak isi nanti secara online ya. Tadi kan sudah mengisi daftar hadir di awal. Mengisi daftar hadir nanti semua data anak-anak tuh masuk ke ibu ya. Apa anak-anak tuh hadir nggak, mengikuti nggak pembelajaran ini? Semua masuk, rekapannya akan ibu kirimkan nanti setelah usai mata pelajaran ibu ini. Kemudian nanti ya pasti ibu akan berkomunikasi dengan wali kelas anak-anak semuanya ya. Kalau ada anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran ibu atau tidak mengerjakan tidak mengerjakan lembar kerja siswa, itu akan ketahuan ya. Jangan aneh-aneh ya, jangan merasa masih sing tahu ngajak bu guru, masih ibu guru nggak tahu gitu. Jangan harap, nggak ya, bercanda ya. Tapi emang benar seperti itu ya. Ibu akan pantau nanti kalau misalnya anak-anak tidak mengikuti pembelajaran ini dengan baik, pastinya ibu akan berkomunikasi dengan wali kelas kalian, dan wali kelas kalian akan menghubungi orang tua kalian. Ya, mau nggak seperti itu? Nggak kan? Oke, kalau nggak mau ya udah ikuti pembelajaran dengan baik. Tapi santai kok, kan juga belajarnya dari rumah, jadi bisa sambil tiduran. Tapi diharapkan sih menyimak tetap dengan baik ya. Oke, setelah ini nanti kita bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Jadi tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan ya. Dimanapun anak-anak berada, ingat pesan ibu. Tetap rajin cuci tangan, kemudian yang namanya pakai masker kalau mau keluar rumah, kemudian pakai hand sanitizer, jaga jarak dengan orang ya 1-2 meter, kemudian tetap social distancing itu dilakukan ya. Jangan menyepelekan, karena apalagi sekarang ibu lihat di laporan, di berita itu peningkatannya juga cukup banyak. Tetapi kita tetap berdoa agar terbaik ya, agar yang terbaik, agar cepat sembuh, agar cepat hilang virus corona ini. Oke. Dan ingat satu hal lagi, zero plastik ya, ingat ya, tidak dipasarkan zero plastik. Jadi kita pakai tumbler, pakai yang namanya tas sekali pakai, tas tas bisa berkali-kali pakai ya. Jangan memakai kemasan botol air yang kemasan yang sekali pakai, atau tas sekali pakai yang plastik, karena itu bisa menyebabkan lingkungan kita jadi rusak. Oke, itu aja dari ibu. Semoga materi kita ini berguna bagi anak-anak, dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, dadah semua. Om Santi.